Oke, ya. Halo, selamat siang, Ci. Siang, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa sehat, Bu. Oke, puji Tuhan ya, udah sehat ya sekarang ya. Nggak kerja ya, Ci ya? Iya, lagi di rumah. Lagi di rumah. Oke, nah, Lagi di rumah, Bu. ah, Iya. ya, Ci hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol ya. Boleh, Bu, boleh. Ya, kan kemarin berapa minggu yang lalu ya, di apa namanya baru sembuh gitu ya dari COVID. Nggak berapa minggu Iya, sih, dari beberapa hari dari lagi ya, COVID. beberapa. Tapi kan beberapa minggu udah waktu itu dinyatakan apa positif COVID ya. Nah, aku pengen tahu Ci, Benar, Bu. bukan hanya aku sih, orang-orang di luar sana juga ketika Ci Lina dinyatakan positif COVID. Bagaimana perasaannya, Ci? Gini, uh, boleh saya cerita dari awal ya. Boleh, boleh. Sebelum saya terkena COVID itu, adik saya duluan positif. Jadi adik saya itu kan tinggal sama saya, adik saya perempuan tinggal sama saya, tapi dia kan masih aktivitas kerja di kantor. Terus Ya. dia kan punya pacar. Nah, keluarga pacarnya itu satu keluarga positif semua. Jadi adik saya ini, ya adik saya ini kan sering berkunjung ke rumah pacarnya, dijemput sama pacarnya, terus mainlah ke rumah pacarnya kan. Nah, jadi mungkin karena sering bergabung di sana di keluarga pacarnya, adik saya otomatis kena dong positif juga. Betul, Nah, betul. jadi tapi saya lihat adik saya ini mungkin karena kondisi tubuhnya imunnya tinggi ya, dan keluarga pacarnya juga semuanya kuat-kuat, imunnya tinggi. Jadi mereka hanya cukup isolasi mandiri di rumah. Ada juga sih berobat ke dokter, makan-makan ramuan obat Cina. Nah, mereka survive, sembuh, semuanya sembuh total. Hanya dalam tempo 2 minggu sembuh total. Nah, setelah adik saya negatif, ganti saya yang positif. Tapi jadi waktu adik saya positif, kami sekeluarga juga, saya, suami, dan mama saya juga dicek semua negatif. Jadi kami tenang-tenang aja, karena waktu itu kan kami nggak ada gejala. Nggak ada gejala, jadi kami tenang-tenang aja. Berarti ini namanya OTG ya? Ya. Ya, Jadi setelah adik saya sembuh, dinyatakan negatif, barulah dia boleh pulang ke rumah saya. Dia kan kemarin kan waktu dia positif kan dia isolasi gabung sama keluarga pacarnya kan. Jadi dia bilang saya nggak pulang ke rumah dulu, ya udah. Jadi dia isolasi sesama positif di rumah pacarnya semua. Nah, setelah dia pulang kira-kira 2 minggu itu ya, baru saya mulai ada gejala. Gejala saya itu waktu itu cuma flu yang sangat berat sekali. Pas itu kalau nggak salah pas anaknya Pak Jo lagi ulang tahun ya, si Kesia ulang tahun, pas itu hari Minggu. Nah, di situ saya sedih banget. Saya nggak bisa datang, padahal Kesia ulang tahun. Itu flu saya udah mulai berat banget. Terus, tapi saya belum tahu kalau saya itu positif. Karena saya beranggapan, saya kemarin kan baru cek, orang negatif kok, nggak mungkin lah saya positif kan. Nah, saya tahankan berobat di rumah. Saya beli obat flu dari yang termurah sampai yang termahal, nggak sembuh juga. Terakhir udah 7 hari nih, udah 7 hari di rumah. Terakhir karena udah nggak tahan lagi, jadi adik saya bilang, udahlah Cici pergi cek aja, mana tahu positif, katanya gitu. Jangan main-main loh, katanya gitu. Karena udah hari ke-7 udah nggak tahan lagi, akhirnya udah saya nggak mau membandel lagi, pergi cek. Benar, hasilnya negatif, Bu. Nah, karena sudah negatif, saya langsung ke rumah sakit. Karena di situ saya merasa badan saya ini udah makin parah. Udah mulai hasilnya negatif atau positif, Ci? Positif, Bu. Positif ya. Iya. Jadi karena hasilnya sudah positif, saya langsung menuju ke rumah sakit. Di situ ya rasa khawatir, takut ya pasti ada, namanya kita manusia ya. Tapi karena saya
karena saya melihat adik saya bisa sembuh, saya juga pasti bisa sembuh. Karena saya juga dulu dari sakit, saya kan pernah sakit kanker ya Bu ya. Jadi, nah karena saya berpikir orang dari sakit kanker aja bisa sembuh, masa cuma COVID nggak bisa sembuh? Saya pikir gitu. Tapi karena saya di rumah pun udah nggak tahan lagi, dan saya pun nggak mau menular ke orang-orang lain yang di rumah. Jadi saya segera mengambil keputusan saya harus dirawat di rumah sakit. Jadi sampai di rumah sakit, dokter-dokternya tanya, gimana gejala kamu? Saya ceritakan, selama seminggu ini saya udah mencret, udah mulai sesak, dan flu-nya nggak sembuh-sembuh. Nah, terus dokternya bilang, ini mau dirawat atau gimana? Ya udah, rawat inap aja, saya bilang gitu. Nah, setelah dirawat inap, kan dada saya kan udah sesak. Jadi kata dokter, ini wajib di di foto toraknya. Foto torak itu foto dada. Di ronsen begitu ya? Ya, di ronsen paru-paru saya, dan hasilnya ternyata sudah ada putih-putih, Bu. Oh, berarti udah virusnya udah masuk ke paru-paru gitu. Benar. Ya? Oke. Ya, virusnya sudah menyerang ke paru-paru. Oke. Dan yang paling parah itu memang saya rasakan di hidung, Bu. Hidung saya ini ingusnya ini nggak habis-habis, banyak sekali cairannya ini. Oke. Nah, terus di rumah sakit itu saya pasti diimpus ya, diimpus. Jadi satu hari itu disuntik 4 buah suntikan pagi sama malam. Jadi satu hari 8 suntikan dimasukkan ke infus saya ini. Wah, itu luar biasa ya. Suntiknya besar-besar, Bu. Waduh. Iya, itu luar biasa sakitnya. Sakitnya minta ampun kalau untuk memasukkan cairan itu ke dalam infus saya itu. Terus setiap hari perut saya ini disuntik lagi, ditusuk kayak orang diabetes itu disuntik insulin, itu 2 kali juga, pagi sekali, malam sekali. Itu katanya untuk mencairkan. Itu di luar obat-obat yang diberikan dokter ya, Cia? Ya, di luar. Lain lagi obat yang untuk dikonsumsi itu 6 butir, satu pagi 6 butir, siang 6 butir, malam 6 butir. Berarti satu hari itu 18 butir. Satu hari 18 butir, satu hari 4 suntikan di infus dan 2 suntikan di perut. Terus kata dokter, darah saya sudah kental, Bu. Ternyata virus ini, begitu kita terinfeksi virus, darah kita sudah dibuatnya kental. Dan dia menyerang ke paru-paru. Menyerang ke paru-paru, nah, gitu. Saya langsung sampai ke darah gitu ya? Langsung dikasih, ke darah. Dikasih obat paru, dikasih obat COVID, dan obat COVID ini membuat kita keringatan. Padahal ruangan isolasi itu kami kan ada 7 orang. Ruangan isolasi itu sebenarnya dingin banget. Tapi karena obat ini, dia mungkin mau mengeluarkan virus itu. Jadi dalam keadaan ruang AC yang dingin, kita tetap berkeringatan. Jadi pasien di sana semua ributnya, aduh panas. Padahal ruangannya dingin. Tapi karena kita mengkonsumsi obat COVID itu, jadi semua mengeluarkan keringat. Tapi ternyata itulah bagusnya, keringat itu keluar, virusnya juga pelan-pelan mati. Pelan-pelan keluar ya. Nah, pernah nggak? 7 hari saya di sana, Bu. Ya. 7 hari di rumah sakit ya. Nah, ketika dalam situasi dan kondisi, setiap hari saya melihat orang meninggal, Bu. Wah, sedih juga ya kalau orang lihat orang meninggal gitu kan ya. Pernah berpikir gak, Ci, aduh gimana kalau aku seperti itu? Pernah nggak berpikir itu, Ci, ketika melihat orang yang meninggal karena COVID? Ada sih, namanya kita manusia pasti ada berpikir seperti itu. Betul. Tapi pikiran seperti itu persentasenya lebih sedikit. Kalau dari 100% kira-kira cuma 10%. 90%-nya saya yakin saya sembuh, Bu. Ya, 90%-nya saya yakin saya pasti sembuh. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Wah, hebat ya. Luar biasa ya. Kan banyak di luar sana kan pasti ketika dinyatakan positif dari COVID kan orang takut, tapi
semangat Celina itu luar biasa sebenarnya. Itu yang membuat imun tubuh itu makin tinggi gitu kan. Nah, Saya sehingga rasa juga begitu, Bu. Saya begitu. rasa juga Ya. begitu. Karena kan di firman Tuhan bilang obat yang manjur itu adalah sukacita kan ya. Jadi saya lihat di Iya, saya juga Celina bersukacita, memuji Tuhan seperti itu. Sehingga iya, khawatiran tadi itu ya benar-benar. tidak harus ditakutin kayak gitu ya. Nah, Iya. pengen tahu ya Ci ya, Hmm. apa sih yang ingin Cilina bagikan dari pengalaman yang bisa dibilang sulit gitu ya, bagi orang-orang yang mengalami COVID di luar sana? Kalau pesan saya sih, satu, kita jangan stres. Kalau kita sudah dinyatakan positif, ya walaupun kita pasti semanapun nggak stres pasti terpikir ya. Tapi kita usahakan kita kalau ada masalah kita bawa dalam doa, kita bicara sama Tuhan. Jadi di rumah sakit itu kan banyak waktu 24 jam kan kita nggak ngapa-ngapain. Jadi selain tidur, kalau kita bangun ya kita ingat, waduh kita ambil saat teduh aja deh daripada mikir yang enggak. Nah, saat teduh sambil pakai headset supaya nggak mengganggu orang yang samping-samping, pakai headset, putar lagu yang bisa memancing iman kita supaya lebih kuat sama Tuhan. Jadi sambil mendengar lagu, sambil kita menghayati, kita bilang, Tuhan, ini aku Tuhan, aku serahkan. Aku nggak tahu Tuhan, apa rencana Tuhan. Ya. Dari sakit kanker saya disembuhkan. Dari dulu saya Celina pernah ada penyakit kanker juga ya? Iya. Gitu ya. Iya. Tapi puji Tuhan udah sembuh ya? Iya. Wah, luar makanya biasa bolak-balik Tuhan. Bolak-balik. Tuhan kita luar biasa. Jadi kalau bisa dibilang saya ini masih hidup sampai sekarang ini, masih ada sampai sekarang ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tapi karena Tuhan Yesus luar biasa. Itu, Bu. Ya, benar. Ya, jadi kalau pesan saya, ya apapun ya, bukan sakit COVID aja ya, apapun masalah kita bawa dalam doa, kita curhat sama Tuhan, minta solusi sama Tuhan. Yang tadinya kita takut, ya setelah kita saat teduh, setelah kita curhat sama Tuhan, ya ada kekuatan baru yang diberikannya. Itu jadi nggak takut lagi. Luar biasa ya kesaksiannya ya Ci ya. Nah, kan ada orang-orang ya yang sudah sembuh ketika mengalami COVID. Nah, kemudian ketika ditanya bagaimana kesaksiannya, mereka kayak menutupi gitu. Bagi mereka itu COVID itu aib. Nah, bagaimana menurut Celina? Apakah COVID itu aib yang tidak harus dikasih tahu ke orang atau bagaimana? Nah, makanya prinsip manusia kadang memang beda-beda ya. Mungkin mereka agak tertutup. Tapi kalau bagi saya ya, setiap penyakit yang saya alami itu, saya nggak mau menutup-nutupi. Justru kita harus cerita ke orang-orang supaya orang-orang bisa tahu ya, ngasih solusi. Dan bukan hanya itu juga sih. Bukan hanya itu, supaya orang-orang juga tahu bahwa kita sembuh itu bukan karena kita, tapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya memang ya. Benar. Ya. Dan kalau kita cerita sama apalagi saudara-saudara kita seiman, itu kan bisa menguatkan. Ya, dan menguatkan iman mereka juga ya. Betul. Iya. Betul ya. Benar, Bu. Oke, nah yang terakhir Celina, apa yang menjadi pesan Celina buat orang-orang di luar sana? Kan kalau kita lihat orang-orang masih menganggap sepele ini COVID ini nggak ada loh, kayak gitu, masih melakukan kerumunan dan segala macam. Apa sih yang ingin Celina sampaikan sebagai seorang yang sembuh dari COVID? Iya, saya sering sih di WA hampir ya berperang sama orang yang ngeyel, bandel, yang COVID itu mana ada. Langsung saya kirim video-video saya yang di rumah sakit, yang di apa. Ini buktinya saya bilang, ini ada yang meninggal, saya kirim.
Ya. Jadi saya sebenarnya agak emosi sih kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ya, jadi setiap orang yang seperti itu ya sering saya edukasi. Jadi saya bilang jangan takabur, jangan anggap sepele. Kalau kalian bilang COVID itu nggak ada, saat ini saya di rumah sakit dan setiap hari, nah itu saya melihat orang meninggal dunia, saya bilang gitu. Makanya saya videokan itu orang yang meninggal dunia itu saya kirim sama mereka. Jadi kalau pesan saya ya jangan anggap sepele karena tidak ada manusia yang hebat di dunia ini. Setiap orang bisa terkena penyakit apapun. Jadi kita ya saling menjagalah, saling menjaga protokol kesehatan. Saya padahal waktu itu kalau dibilang makan vitamin, saya jaga. Vitamin saya banyak ya. Terus kalau saya keluar rumah, Bu, saya kalau keluar rumah 3 kali, pulangnya itu saya mandi 3 kali, cuci rambut 3 kali. Saking parnonya gitu ya, saking parnonya dengan COVID ini ya. Benar. Jadi kalau saya keluar 4 kali ya saya mandi 4 kali, cuci rambut 4 kali, keluar 5 kali ya seperti itu. Tapi ya namanya Tuhan memang mau menegur kita atau ada rencana lain Tuhan membuat kita supaya lebih bersyukur, lebih mengerti arti yang namanya itu menghargai kesehatan. Mungkin ini cara Tuhan, kita nggak tahu ya kan. Gitu, Bu. Oke, berarti kita maksudnya pesan dari Cilina bahwa ya teman-teman di luar sana tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan karena kita nggak tahu nih COVID ini kayak gitu ya. Sekalipun badan kita sehat gitu kan. Iya, benar. Kita nggak bisa melihat dia soalnya. Ya, betul. Terus dan hari ini ya Bu ya, saya tadi baru mendapat kabar kebetulan ya, saya baru mendapat kabar keluarga saya itu abangnya papa saya dan anaknya yang masih umur 31 tahun hari ini meninggal dunia 2 orang karena COVID. Dan makanya COVID itu bilang, COVID itu nyata ya Cia, bukan main-main. Iya benar. Iya ya. Jadi hari ini di grup keluarga saya ini lagi heboh membicarakan meninggalnya ini paman saya ini. Jadi terus saya bilang, saya langsung menginjil keluarga saya karena mereka kan semua masih Buddha ya. Langsung saya kesempatan, wah ini saya injilin mereka. Jadi saya bilang gini, aduh, jadi kejadian ini saya kok jadi bersyukur ya. Saya bilang banyak yang meninggal karena COVID. Bahkan hari ini saudara kita 2 orang meninggal karena COVID. Setiap hari di rumah sakit juga ada yang meninggal karena COVID. Tapi saya kok sakit kanker, kecelakaan, hari ini karena COVID. Saya masih hidup sampai saat ini, saya bilang, waduh Tuhan itu baik banget sama saya. Puji Tuhan Yesus. Jadi kesempatan menginjilin keluarga saya. Ya, itu jadi sarana Cilina buat menyampaikan Injil ya buat keluarga yang masih Buddhis gitu ya. Iya. Nah, oke, ya. Nah, aku pengen tahu nih, Ci. Bukan hanya aku juga, pastilah orang di sana yang mengalami COVID ya, pengen dikuatkan kayak gitu ya. Pengen dikuatkan. Apa sih yang ingin kita lakukan agar imun tubuh kita itu kuat gitu? Selain tadi Cilina bilang berdoa, kemudian tetap jaga kesehatan, minum vitamin, apalagi kegiatan-kegiatan yang lain sih, sehingga bisa tubuh ini sehat gitu, daya tubuh kita, imun kita kuat, imun kita tinggi seperti itu. Apa aja? Kebetulan waktu kami isolasi rame-rame itu di ruang isolasi rumah sakit itu, nah kami dapat ruangan yang ada jendela dan kalau pagi hari itu matahari menyinar ke jendela itu. Nah jadi kami rame-rame kompak. Jadi kami buka jendelanya lebar-lebar, kami supaya sinar mataharinya itu masuk. Jadi bagi siapa yang saya ikut sendiri, Mama
mama di situ. Kami rame-rame senam dan berusaha saling menguat, saling memberi semangat, saling menghibur gitu. Kebetulan yang samping-samping saya kita seiman semua sih. Oh, luar biasa. Seiman. Dan anehnya mungkin ini bukan suatu kebetulan lah ya. Mungkin memang Tuhan sudah atur. Di ruangan kami itu tidak ada yang meninggal, Bu. Wah. Mungkin karena iman kami juga ya. Iya. Kan ada firman Tuhan bilang, imanmu yang menyembuhkanmu. Ya. Imanmu yang menyembuhkanmu. Jadi kami kalau berdoa itu, nanti yang depan berdoa. Habis dia berdoa, saya berdoa. Habis saya berdoa, sebelah berdoa. Nah gitu. Jadi kami saling menguatkan. Saling menguatkan jadi kami di dalam Tuhan ya. Dia juga bawa Alkitab. Iya benar, Bu. Jadi dia lihat saya bawa Alkitab. Habis saya baca Alkitab, dia baca Alkitab. Habis dia baca, dia baca. Habis dia baca, dia baca. Jadi mungkin itu juga lah. Saya juga berpikir, Tuhan pasti sayang dengan orang-orang yang mencari Dia, bersandar kepada Dia, yang berharap hanya kepada Dia. Jadi makanya Tuhan menyembuhkan kami. Jadi makanya di ruangan kami itu tidak ada yang meninggal, Bu. Ya. Benar. Yang meninggal itu setiap hari di ruang sebelah. Oh. Di ruang sebelah. Iya. Iya ya. Oke, artinya bahwa Tuhan ikut campur tangan begitu ya, menguatkan kita di tengah kesulitan, di tengah-tengah penyakit, gitu kan ya. Tuhan pasti campur tangan dan yang terpenting adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam segala hal yang kita alami. Benar sekali, Bu. Kesulitan, itu masalah apapun. Bahkan penyakit apapun ya, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Iya, semua ada obatnya kok, Bu. Semuanya obatnya, dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus sendiri. Iya, benar. Oke, Ci, terima kasih buat sharingnya hari ini. Semoga apa yang Cilina sharingkan bisa membuat semangat orang-orang di luar sana yang terpapar COVID, dan kita juga yang masih sehat. Kita juga tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kita mengabaikan COVID ini, seperti itu. Terima kasih sekali lagi, Cilina, namanya Cilina ya, Cilina gitu ya, atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Amin. Terima kasih, Bu. Tuhan memberkati.